Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Keluar masuk kamar mandi adalah salah satu rutinitas yang dikerjakan muslim dalam sehari semalam. Sebagai kebiasaan yang berulang, ada baiknya bila muslim menerapkan anjuran sunnah di kamar mandi sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tuntunan ini bahkan membuat kaum musyrikin terperangah dengan Islam. Lantas, seperti apa sunnah di kamar mandi yang diajarkan Rasulullah SAW? Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Kamar mandi adalah tempat yang kotor, karena fungsinya untuk buang hajat dan membersihkan kita dari berbagai macam najis. Tempat yang kotor sendiri pun diketahui sebagai tempat yang membuat setan nyaman dan berdiam diri. Bagi para muslim, sangatlah penting untuk memperhatikan apa saja yang menjadi adab di dalam kamar mandi seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang pertama adalah membaca doa. Rasulullah menganjurkan muslim untuk membaca doa sebelum masuk dan sesudah keluar dari kamar mandi, sebagaimana sebelum memulai aktivitas lainnya. Tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillah. H.R. Ibnu Adi, At-Tabrani, dan Ibnu Hajar. Setelah membaca doa, kita disunahkan masuk dengan kaki kiri. Rasulullah kerap diceritakan lebih senang mendahulukan kaki dan tangan kanan dibandingkan kiri. Namun, saat masuk kamar mandi, Rasulullah mendahulukan kaki kiri. Nabi Muhammad lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik-baik. H.R. Bukhari dan Muslim. Setelah masuk kamar mandi, kita disunahkan membuang air kecil dengan posisi duduk. Hal ini didasarkan dari hadis yang dikisahkan Aisyah saat ia berkata tentang kebiasaan Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah kencing sambil berdiri, janganlah dipercaya. Beliau tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. H.R. Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Sunnah selanjutnya adalah tidak berlama-lama di kamar mandi. Hal ini sudah diingatkan Rasulullah dalam hadisnya. Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri setan. Maka, jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. H.R. Ahmad, Ibnu Majah. Melansir ringkasan fikih mazhab Syafi'i karangan Dr. Mustafa Dib Al-Buga, Rasulullah mencontohkan muslim untuk diam ketika berada di dalam kamar mandi, termasuk mengeluarkan perkataan baik seperti berzikir dan menjawab salam. Ada seseorang yang melewati Rasulullah dan beliau sedang kencing. Ketika itu, orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. H.R. Muslim. Dan sunnah yang terakhir adalah keluar dengan kaki kanan dan berdoa. Berbeda dengan saat masuk, keluar kamar mandi didahului oleh kaki kanan dan berdoa. Sebab, menurut Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu, kegiatan di kamar mandi disebut sebagai hal-hal yang tidak mulia. Dan keluar dari kamar mandi disebut untuk sesuatu dengan tujuan mulia, sehingga dianjurkan dengan kaki kanan untuk melangkahnya, dan jangan lupa berdoa. Itulah sebagian kecil sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga kita selalu bisa melaksanakannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.